Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Rumah besar itu berdiri megah. Pagar tinggi, taman luas, dan kaca jendela besar yang memantulkan cahaya bulan. Tapi di balik kemewahannya, rumah itu sudah lama tak berpenghuni. Cerita ini datang dari seseorang, sebut saja namanya Opik. Ia bekerja sebagai satpam, dan tugasnya adalah menjaga rumah tersebut. Pada awalnya, terasa biasa saja. Hingga perlahan, Opik mulai mengalami hal-hal aneh selama berjaga di rumah itu. Dan sejak itu, Opik sadar, rumah itu memang tak dihuni manusia. Tapi bukan berarti rumah itu benar-benar kosong. Perkenalkan, nama saya Opik. Semua kejadian ini bermula ketika suatu sore saya menerima telepon dari komandan. Saat itu saya masih bertugas sebagai petugas keamanan di sebuah perumahan di daerah Lebak Bulus. Pekerjaan saya cukup tenang dan tidak banyak menyita tenaga. Namun, suara komandan hari itu terdengar berbeda, seolah ia sedang mempertimbangkan sesuatu. Kamu mau tidak dipindahkan untuk menjaga sebuah rumah kosong di daerah Jakarta Selatan. Tugasnya sendirian, tapi tidak terlalu berat karena rumah itu tidak ada aktivitas, katanya. Tanpa banyak berpikir, saya langsung menyetujuinya. Entah mengapa, saya merasa tugas baru itu akan lebih mudah dijalani. Keputusan itu saya ambil pada tahun 2017. Dan keesokan paginya, tepat pukul 7, saya sudah meluncur menuju lokasi. Saya hanya ingin mengenal tempatnya secepat mungkin agar bisa menyesuaikan diri. Sesampainya di sana, saya bertemu senior yang bertugas memperkenalkan saya pada area rumah. Dari sikapnya, saya bisa merasakan ada hal-hal yang sengaja ia tahan-tahan untuk tidak diucapkan. Ia pun berkata, "Kalau kamu melihat anak kecil atau siapapun berlari-larian dari garasi ke teras atau sebaliknya, tolong abaikan saja. Jangan dikejar, jangan dicari. Pokoknya diamkan saja, tidak mungkin ada orang di sini." Nada suaranya tenang, tetapi tekanan di dalam kalimat itu terasa sangat kuat. Saya hanya mengangguk. "Sekarang ikut saya. Kita mulai pengenalan area," ucapnya lagi. Kami berjalan dari pos jaga menuju bagian bawah rumah. Di sana terdapat garasi bawah yang besar, namun pagarnya dirantai dan dikunci gembok. Hanya ada satu celah pintu yang dibiarkan terbuka sedikit. Begitu memasuki area itu, saya merasakan hawa dingin dan lembab yang menusuk. Garasi tersebut ternyata telah berubah menjadi gudang, dipenuhi patung-patung besar yang berdiri kaku dalam bayangan. Bentuknya tidak jelas, dan keberadaan benda-benda itu membuat suasana terasa tidak nyaman. Kemudian, kami menaiki tangga menuju lantai atas. Di sisi kiri terdapat kamar mandi. Di dalamnya terdapat cermin besar. Jadi ketika membuka pintu, hal pertama yang terlihat justru bayangan sendiri. Ruangannya sunyi, dingin, dan menyisakan perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Ia kemudian menjelaskan mengenai sanyo atau pompa air yang harus dinyalakan dan dimatikan secara manual. Kalau air sudah penuh dan kamu mau mencuci motor atau apa, silakan. Tapi setelah selesai, pompa harus dicabut. Kalau dibiarkan, air bisa meluap dan kabelnya terbakar, ujar senior lagi. Saya menjawab patuh. Dari area pompa air itu, kami berjalan menuju kolam renang yang tampak tidak terurus. Airnya keruh, penuh kodok, dan di ujungnya terdapat ruang ganti dengan atap yang rusak dan berlubang. Tempat itu terasa seperti bangunan yang ditinggalkan puluhan tahun. Kami kemudian melewati jembatan kayu melengkung. Beberapa papan terlihat rapuh,
dan bunyi kayunya menambah kesan angker. Setelah maghrib, tempat ini biasanya ramai, ujar senior. Saya berhenti sejenak, memahami maksudnya. Cara ia mengucapkannya cukup untuk membuat siapapun merinding. Begitu melewati jembatan, kami tiba pada sebuah pohon beringin tua dengan batang besar dan akar-akar yang menggantung. Sudut ini memiliki hawa yang jauh lebih berat dibanding bagian lain. Kalau melewati sini, kamu harus mengucapkan permisi, kata senior. Kalau tidak, bisa saja kamu disandung atau didorong. Sudah pernah terjadi. Ada yang hendak mematikan pompa air setelah maghrib, dan karena tidak mengucapkan permisi, tiba-tiba seperti ada yang menepak kakinya hingga ia jatuh ke kolam. Saya spontan bergidik. Baru beberapa menit berada di rumah itu, saya sudah dapat merasakan bahwa tempat ini menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Rumahnya sendiri sangat luas. Ada pohon rambutan besar, halaman yang lebar, area kolam, serta bagian belakang yang dulu digunakan pemilik rumah untuk latihan menembak. Semakin jauh saya berjalan, semakin jelas bahwa rumah ini bukan rumah kosong biasa. Tempatnya besar, tetapi sunyi, dan kesunyian itu terasa tidak wajar. Kami melanjutkan perjalanan ke garasi atas, tempat yang memiliki kamar khusus untuk jaga malam. Ada ranjang kayu tua, beberapa barang lama, dan udara lembab yang khas bangunan tidak terurus. Area penjagaannya hanya ini, kata senior. Lampu bisa dinyalakan dari luar. Saya mengangguk tanpa banyak bertanya. Hari itu juga saya langsung mulai bekerja. Saya diberitahu bahwa penjaga sebelumnya mengundurkan diri pada hari sebelumnya secara mendadak. Jadi, penjaga sebelumnya, sebut saja Andi, mengundurkan diri. Ia baru beberapa hari ditempatkan di rumah kosong tersebut dan sudah mendapat peringatan yang sama seperti saya. Jangan hiraukan jika melihat anak kecil berlari-larian. Awalnya saya tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun setelah mendengar cerita tentang Andi, saya baru paham kenapa peringatan itu ditekankan berkali-kali. Sore itu, menurut penjelasan senior, Andi sedang bersandar santai di depan pos. Waktu menunjukkan sekitar pukul 4 selepas salat asar. Cuacanya masih terang, angin sore masih terasa normal. Tidak ada tanda-tanda aneh. Dari tempatnya berdiri, Andi bisa melihat sisi garasi dan tembok samping rumah. Saat itulah ia melihat anak kecil berlari dari garasi menuju tembok. Gerakannya cepat, tapi jelas. Andi sempat mengerutkan dahi, mencoba memastikan apa ia tidak salah lihat. Ia tidak langsung melapor pada senior, hanya memperhatikan sambil menunggu anak itu muncul kembali. Tak lama, anak itu berlari lagi. Kali ini dari arah tembok kembali menuju garasi. Andi akhirnya angkat bicara. Saya tadi lihat anak kecil lari dari garasi ke tembok, terus balik lagi. Senior hanya menatap sebentar, lalu menghela napas. Biarkan saja, jangan dikejar. Diamkan saja kalau sudah lihat. Andi mengangguk meski raut wajahnya menunjukkan rasa penasaran. Namun sebelum obrolan mereka berlanjut, anak kecil itu kembali berlari. Gerakannya sama seperti sebelumnya, bolak-balik dengan pola yang sama. Andi memperhatikannya hampir 10 menit. Akhirnya rasa penasaran Andi mengalahkan rasa takutnya. Saya mau cek ke dalam sebentar ya. Saya lihat dulu siapa anak kecil itu. Senior mencoba menahannya. Duduk saja sini, ngopi sama saya. Abaikan saja. Namun Andi tetap berkeras. Ia masuk ke area garasi, mencari-cari sosok anak kecil itu. Tapi ruang garasi kosong. Langkahnya lalu berlanjut ke taman belakang.
menyusuri area dekat pompa air, ruang ganti yang bobrok, hingga pinggiran kolam renang. Semuanya sepi. Tidak ada siapapun. Hanya suara kodok dan tiupan angin melewati bangunan tua. Andi tidak berani turun ke garasi bawah. Ada perasaan tidak enak yang membuat kakinya berat. Tanpa sadar ia kembali naik, masuk ke garasi atas, mencoba memastikan sekali lagi. Dan disitulah ia menemukannya. Di sudut ruangan, seorang anak kecil sedang meringkuk di pojokan. Tubuhnya membelakangi Andi, lututnya ditarik ke dada, seperti anak ketakutan. Posisinya tidak bergerak sama sekali. Andi mendekat perlahan dan bertanya, "Kamu siapa?" Belum sempat ia menyentuh bahu anak itu, tubuh kecil itu tiba-tiba meloncat sambil berteriak keras. Andi terkejut sampai melompat ke belakang. Tapi bukan teriakannya yang membuat nyali Andi runtuh, melainkan wajah anak itu. Mukanya sepucat kapur, seakan dilumuri bedak tebal. Matanya putih polos dan bibirnya hitam pekat. Anak itu kemudian berlari dan entah mengapa seolah mengajak Andi bermain. Andi yang panik malah spontan mengejarnya. Anak itu membuka pintu pagar dengan mudah, dan Andi menghantam pintu itu sambil terus berusaha mengejarnya keluar halaman. Senior sempat berteriak, "Mau kemana kamu?" Namun Andi tidak menjawab. Ia terus berlari, seperti dikejar sesuatu, atau mungkin menghindari sesuatu. Sekitar 1 jam kemudian, HP Andi yang sedang diisi daya di pos berbunyi. Senior mengangkat teleponnya. Ternyata suara yang masuk adalah suara Andi. Senior kebingungan, lalu bertanya, "Kamu di mana?" Andi pun menjawab, "Saya di rumah Bang." Senior terdiam. "Memangnya rumah kamu dekat sini?" Andi menjawab, "Rumah saya di Pancoran Bang. Saya lari dari sana sampai rumah." Senior itu tidak bisa berkata-kata. Jarak dari rumah kosong itu ke Pancoran cukup jauh, mustahil ditempuh dengan lari tanpa berhenti, apalagi dalam keadaan ketakutan. Dengan suara Andi terdengar gemetar, Andi berkata, "Saya mau resign Bang, saya nggak mau balik ke rumah itu." Setelah telepon itu ditutup, senior hanya menghela napas panjang. Setelah Andi benar-benar tidak kembali, senior akhirnya terpaksa lembur hingga pagi. Ia tidak memakai seragam karena sebelumnya hanya berniat mengantar istrinya bekerja. Saya datang pagi-pagi untuk menggantikannya. Sebelum ia pulang, ia kembali mengingatkan saya mengenai anak kecil yang berlari-larian itu. Nada suaranya tegas, seakan pengalaman Andi masih segar di kepalanya. Pukul 5 sore, saya mulai menjalankan rutinitas pertama. Menyalakan lampu di beberapa titik luar rumah. Suara saklar lampu terdengar berulang. Setelah itu, seperti biasa, saya harus menuju garasi bawah untuk menyalakan sanyo, mengisi bak air. Saat melangkah memasuki pintu garasi bawah, ada sesuatu yang membuat saya langsung berhenti. Sejumput rambut panjang, hitam, lurus, menjuntai dari atas pintu. Awalnya saya berpikir itu sarang laba-laba atau helaian tali yang menggantung. Tapi rambut itu terlalu nyata, terlalu tebal, dan terlalu rapi. Saya mendekat sedikit. Belum sempat saya menyentuhnya, helaian rambut itu bergerak naik, seperti ditarik seseorang. Saya bahkan sempat mengejar bayangan yang bergerak cepat melewati sudut ruangan. Namun ketika saya masuk ke gudang, pintunya tertutup rapat. Tidak terdengar suara langkah, tidak ada siapapun. Saya menghela napas dan bergumam, "Sudahlah, jangan dipikirkan." Saya melanjutkan langkah menuju pompa air. Tetapi
Sepanjang saya berjalan, saya merasakan sesuatu yang tidak enak. Perasaan seperti diikuti. Semakin saya melangkah, semakin jelas bayangan itu dalam imajinasi saya. Saya menoleh ke belakang, namun kosong. Hanya ruangan besar, gelap dan sunyi yang kembali menatap saya. Baru 2 langkah setelah itu, saya menoleh ke arah kamar mandi. Ingat, kamar mandi dengan cermin besar. Dan di sanalah saya melihatnya. Di dalam cermin, di belakang saya, berdiri sesosok perempuan berambut panjang lurus, menjuntai sampai dada. Ia menunduk sehingga wajahnya tertutup rambut. Rambutnya hitam pekat, tidak kusut, tetapi terlalu lurus untuk sesuatu yang seharusnya wajar. Dan itu adalah kuntilanak. Saya mencoba memastikan dengan cepat. Saya menoleh ke belakang, kosong, tidak ada siapapun. Saya kembali menatap cermin. Sosok itu masih ada di dalam pantulan. Rasa dingin menjalar dari tengkuk sampai punggung. Bulu kuduk saya berdiri serempak. Bahkan rambut saya terasa seperti ditarik pelan oleh udara dingin yang melewati ruangan itu. Perasaan ngeri itu sulit dijelaskan. Seolah saya disadarkan bahwa saya tidak sendirian sejak masuk ke ruangan tadi. Saya berkata pelan, mencoba terdengar berani meski suara saya gemetar kalau mau muncul. Muncul sekalian. Jangan main belakang. Tapi saat saya berkedip, sosok itu menghilang dari cermin. Hilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Saya menunggu beberapa detik, memastikan apakah ia muncul lagi. Setelah tidak melihat apa-apa, saya memaksakan diri untuk fokus pada tugas awal, menyalakan sanyo. Saya colok kabel pompa itu sambil menahan napas, berharap tidak ada yang menyentuh dari belakang. Setelah selesai, saya berjalan melewati area kolam renang sambil mengucap pelan, "Permisi numpang lewat." Saya tidak berani kembali ke belakang untuk mematikan pompa. Biar saja menyala sampai besok. Kalau kabelnya terbakar, saya pikir itu urusan nanti. Saya hanya ingin menjauh dari bagian rumah itu malam ini. Waktu berjalan cepat. Sampai pukul 10 malam, saya menghabiskan waktu dengan bermain Mobile Legends di pos jaga. Pos itu berdinding kaca, sehingga saya bisa melihat sebagian halaman luar. Dari sudut mata, saya melihat banyak aktivitas. Bayangan-bayangan lewat dari garasi menuju teras, atau sebaliknya. Setiap kali saya fokus pada layar HP, bayangan itu makin sering melintas. Tapi begitu saya menoleh dan memperhatikan dengan benar, tidak ada siapapun. Senior pernah bilang bahwa kadang sesuatu hanya terlihat dari sudut mata, dan malam itu saya benar-benar merasakannya. Tidak ada suara, tidak ada langkah, tapi gerakan itu ada. Sekitar pukul 2 dini hari, saya keluar sebentar dari pos untuk menghisap rokok. Udara malam itu agak lembab dan angin berhembus pelan dari arah taman. Saya berdiri menghadap halaman depan, mencoba menenangkan diri setelah rangkaian kejadian aneh sejak sore. Namun baru beberapa detik saya berdiri, ada sesuatu di taman yang membuat seluruh tubuh saya menegang. Sepasang mata merah. Mata itu menyala terang, merah menyala seperti bara. Tidak ada tubuh, tidak ada kepala, tidak ada siluet manusia. Hanya 2 titik merah yang menggantung di antara dedaunan. Mata itu bergeming, seolah sedang menatap lurus ke arah saya. Saya memicingkan mata. "Itu lampu apa mata?" bisik saya. Saat saya melangkah lebih dekat, saya mencium bau yang sangat familiar. Bau ubi rebus. Aroma panas,
sedikit manis, yang dalam dunia mistis sering dikaitkan dengan genderuwo. Bau itu semakin kuat ketika saya mendekat. Tidak salah lagi. Ini bukan lampu. Ini sesuatu yang hidup. Saya yang entah kenapa justru mencoba bercanda dengan rasa takut saya sendiri, menyalakan rokok kretek dan meletakkannya di tanah. Kalau kamu memang genderuwo, saya minta batu. Kalau nggak mau kasih, lempar saja batu apa saja ke saya. Ini rokoknya, kalau mau dihisap, silakan. Kayak saya. Saat saya melangkah lebih dekat, saya mencium bau yang sangat familiar. Bau ubi rebus. Aroma panas, sedikit manis, yang dalam dunia mistis sering dikaitkan dengan genderuwo. Bau itu semakin kuat ketika saya mendekat. Tidak salah lagi. Ini bukan lampu. Ini sesuatu yang hidup. Saya yang entah kenapa justru mencoba bercanda dengan rasa takut saya sendiri, menyalakan rokok kretek dan meletakkannya di tanah. Kalau kamu memang genderuwo, saya minta batu. Kalau nggak mau kasih, lempar saja batu apa saja ke saya. Ini rokoknya, kalau mau dihisap silakan, kata saya. Entah kenapa saya lebih nekat daripada takut. Mata itu tiba-tiba berkedip, dan dalam kedipan itu, sepasang mata merah itu menghilang begitu saja. Saya mendengus pelan. Pelit, batu aja nggak dikasih. Saya kembali mengisap rokok sambil berjalan ke teras. Kali ini saya tidak duduk di kursi. Saya memilih duduk di lantai keramik, menghadap ke gerbang dan membuka HP, berniat main Mobile Legends lagi untuk mengusir kantuk. Namun sebelum sempat saya mulai bermain, ada tangan yang menepuk bahu saya dari belakang. Refleks saya menoleh cepat. Namun kosong. Tidak ada siapapun. Tetapi rasa dingin itu jelas. Rasa seperti ada seseorang berdiri persis di belakang saya, menunduk, memperhatikan saya dalam jarak sangat dekat. Rasa itu bukan merinding, lebih tepatnya seperti ketakutan yang menempel di tengkuk. Dengan tangan sedikit gemetar, saya membuka kamera HP. HP saya punya fitur flash layar yang langsung membuat layar menjadi putih terang. Saya arahkan kamera ke belakang. Dan di sana, dalam pantulan layar, saya melihatnya. Anak kecil itu. Anak kecil yang sama seperti yang mengejutkan Andi. Ia berdiri di belakang saya. Wajah pucat seperti dilumuri bedak, matanya putih seluruhnya, bibir hitam, dan tubuhnya dibalut kain putih tipis seperti popok lusuh. Ia tidak berjalan. Ia melompat-lompat kecil, seperti meniru anak balita yang bermain. Saya spontan menegurnya. Jangan ikut saya. Saya mau kembali ke pos. Jangan ikut. Saya berdiri, mundur perlahan sambil terus mengawasi gerakannya. Anak itu ikut melompat-lompat kecil di belakang saya. Saya berjalan sambil tetap menatap layar HP, memastikan ia tidak berada terlalu dekat. Begitu saya masuk pos dan menutup pintu kaca, pandangan saya tertarik pada pohon Kamboja di halaman. Di sana, di antara batang pohon, menyembul pucuk kain putih. Itu pocong. Berdiri menempel pada batang pohon, tidak bergerak, hanya memperhatikan. Saya langsung ingat cerita dari Pak Gendut, senior Brimob, yang pernah berfoto di area itu, dan tanpa sengaja menangkap bayangan pocong di foto. Sekarang, saya melihat sendiri makhluk itu dengan mata kepala. Malam itu, dalam satu rentang waktu singkat, saya melihat kuntilanak, tuyul, pocong, dan genderuwo. Semua dalam satu malam, di hari pertama saya bekerja. Rasa takut itu belum selesai. Sekitar pukul 2:30 pagi, saya memutuskan untuk tidur sejenak.
Namun baru memejamkan mata, saya merasakan sesuatu yang sangat jelas. Perasaan diperhatikan. Rasa itu menusuk. Saya membuka mata cepat, namun kosong. Saya tutup mata lagi. Rasa itu hilang. Saya buka mata. Hilang. Saya pejamkan mata lebih lama. Rasa itu muncul lagi, tepat di depan wajah. Akhirnya saya mengangkat tangan ke depan muka untuk mengukur jarak rasa itu. Dan benar, seolah ada seseorang yang menatap saya dari jarak sangat dekat. Terlalu dekat untuk ukuran manusia. Ini sudah nggak benar, kata saya pelan. Ya. Saya akhirnya menelpon istri saya. Temani saya lewat telepon ya. Saya tidak bisa tidur. Kami pun berbincang di telepon. Saat masih mengobrol, tiba-tiba terdengar suara keras dari rumah kosong sebelah. Suara seperti ada seseorang memukul tembok dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Tembok itu bergetar. Suaranya keras, padat, dan datang bertubi-tubi. Istri saya sampai terhenti bicara. "Kamu dengar itu? Siapa yang memukul keras-keras begitu jam segini?" Saya pun menjawab, "Entahlah, mungkin rumah sebelah. Makanya saya telepon kamu. Saya tidak bisa tidur." Suara itu terus terjadi sampai beberapa menit, lalu menghilang tiba-tiba. Itulah malam pertama saya berjaga di rumah itu. Malam yang membuat saya sadar bahwa tempat ini bukan sekadar rumah kosong, melainkan rumah yang masih dihuni oleh penghuni lain. Pukul 5 pagi, istri saya berkata pelan, "Sudah mulai terang. Tidurlah sebentar, nanti kamu harus pulang jauh." Saya pun mengiyakan. Pagi setelah kejadian itu, saya terbangun karena suara klakson yang terdengar dari depan gerbang. Ternyata itu teman saya, sebut saja Bagas, yang datang untuk menggantikan shift saya. Karena gerbang saya gembok, ia terpaksa membunyikan klakson berkali-kali. Setelah masuk, saya langsung menceritakan apa yang saya alami sepanjang malam hingga dini hari. Bagas hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk, lalu bertanya santai, "Terus bagaimana? Apa kamu mau resign?" Saya tertawa hambar. "Nggak tahu juga, kalau setan aku nggak takut. Cuma, kenapa harus ganggu setiap hari?" Pagi itu saya sadar bahwa pekerjaan ini memang aneh. Tidak ada aktivitas apapun. Tidak ada tamu. Tidak ada pemilik rumah. Tidak ada siapa-siapa. Tugas saya hanya menghabiskan rokok, ngopi, bermain HP, dan yang paling menyebalkan, menyalakan sanyo. Sejak kejadian rambut dan kuntilanak di cermin itu, saya benar-benar enggan kembali ke bagian belakang rumah. Kalau pagi saya sudah menyalakan sanyo, saya biarkan saja menyala seharian. Mau kabelnya panas atau terbakar, terserah. Saya sama sekali tidak mau lewat garasi bawah lagi. Kami bekerja dengan sistem sehari jaga, 2 hari libur, karena ada 3 orang dalam rotasi. Setelah shift selesai, saya mendapatkan libur 2 hari. Saya pikir itu akan cukup untuk menenangkan pikiran. Namun ternyata tidak. Ketika giliran saya bekerja lagi, saya bertemu Bagas yang baru selesai shift malam. Ia terlihat capek, tapi wajahnya datar seperti sudah terbiasa. "Bagaimana jaga kemarin?" tanya saya. Bagas menghela napas sebelum menjawab, "Biasa ada pocong lompat dari genting. Lompatan pertama, aku kira kucing. Ternyata dia lompat lagi ke pohon Kamboja." Saya bergidik membayangkan pemandangan itu. Sore hari, ketika saya harus menyalakan lampu, saya memutuskan untuk tidak melewati garasi bawah. Saya tidak ingin berhadapan lagi dengan cermin itu. Jadi saya memilih lewat garasi atas. Begitu melangkah keluar dari pintu garasi atas menuju jembatan kayu melengkung,
saya melihat sesuatu yang membuat langkah saya tiba-tiba terhenti. Di tengah jembatan kayu itu, tempat yang sempat disebut senior sebagai tempat ramai selepas maghrib, berdiri sosok perempuan. Kulitnya putih, wajahnya halus, rambutnya sedikit bergelombang, wajahnya cantik. Bukan cantik biasa, tapi cantik seperti foto-foto noni Belanda zaman dulu. Ia memakai kebaya merah, warnanya mencolok di tengah suasana gelap rumah itu. Dan ketika saya terpaku menatapnya, ia menoleh ke arah saya, lalu tersenyum. Senyum yang lebar, manis, namun terasa sangat aneh dalam situasi itu. Saya langsung berbalik dan kembali ke pos tanpa pikir panjang. Tubuh saya terasa ringan, seperti habis berlari jauh. Sambil menunggu waktu salat Isya, saya mencoba menenangkan diri dengan mencuci motor. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari arah rumah kosong sebelah, yang tak kalah anehnya, terdengar suara gemerisik dari balik pohon mangga besar. Suara gesekan ranting, seperti sesuatu merayap di antara daun-daun. Tapi saat azan Isya mulai berkumandang, suara itu berubah. Dari balik pohon mangga, muncul sesuatu yang membuat napas saya nyaris berhenti. Di batang pohon mangga yang besar itu, sesuatu sedang turun perlahan. Bukan meluncur, bukan memanjat, tetapi merayap mundur, namun dengan kepala tetap di atas dan tubuh mengarah ke bawah. Dan sosok yang turun dari pohon mangga itu akhirnya terlihat jelas ketika ia mencapai batang bagian bawah. Dan saat saya bisa melihat seluruh tubuhnya, saya sadar betul bahwa itu bukan manusia. Itu adalah sosok perempuan berbaju pengantin. Gaunnya longgar, lusuh, warnanya putih kotor. Di belakang kepalanya menjuntai kain panjang yang kusut, seperti sisa-sisa kerudung pengantin. Tubuhnya kaku, dan setiap gerakannya menimbulkan suara gesekan kecil yang terdengar semakin jelas ketika ia turun makin dekat ke tanah. Siapapun yang melihatnya pasti akan langsung kabur. Tidak ada satupun manusia normal yang sanggup berdiri di tempat saat melihat makhluk seperti itu bergerak turun dengan posisi terbalik. Saya sendiri hampir pingsan. Lutut saya gemetar hebat, tetapi tubuh saya tidak bisa bergerak sama sekali, seakan ada sesuatu yang menahan kaki saya di tanah. Saya ingin mundur, saya ingin lari, tapi tubuh saya seperti membeku. Ketika sosok itu berhenti turun, ia membalikkan badan. Namun bukan tubuhnya yang berputar, hanya kepalanya. Kepalanya berputar perlahan, memutar penuh ke arah saya. Pelan, sangat pelan, hingga wajahnya menghadap langsung ke arah saya. Dan ketika wajah itu terlihat jelas, rasanya jantung saya seperti berhenti. Wajahnya hancur, kulitnya sobek, pipinya cekung seperti digerogoti dari dalam, dan satu sisi bibirnya robek sampai ke pipi. Matanya terbuka lebar, tapi kosong. Tidak ada bola mata, hanya rongga gelap yang dalam. Jarak kami sekitar 20 meter, dan meskipun tidak dekat, saya dapat merasakan tatapannya menembus tubuh saya. Saya tidak bisa berpikir apa-apa selain, saya akan pingsan. Saya pasti pingsan. Saya berdiri terpaku, seperti kehilangan kendali atas tubuh sendiri. Energi saya habis hanya untuk menahan diri agar tidak terjatuh. Tubuh saya dingin, tangan saya bergetar, dan suara napas saya sendiri terdengar memantul di kepala. Saya tahu saya harus melakukan sesuatu. Maka dalam hati saya mulai membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan ketika saya sampai pada ayat kursi, tiba-tiba saya teringat pesan almarhum ayah saya. Kalau kamu takut, ulang bagian terakhirnya 3 kali. Saya mengikuti ingatan itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyul azim.
Saat kalimat itu selesai, sosok pengantin itu mulai berubah, perlahan menjadi asap hitam. Seperti terbawa angin, asap itu naik ke udara dan hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Begitu bayangannya hilang, tubuh saya baru bisa bergerak lagi. Saya merosot sebentar, mengambil napas panjang, lalu buru-buru mematikan air yang masih mengalir. Tangan saya gemetar sampai sulit memutar keran. Saya tidak punya tenaga untuk kembali ke dalam. Saya berjalan cepat ke gerbang depan, membukanya, dan duduk begitu saja di tepi jalan. Di sana saya duduk tanpa tujuan, seperti orang linglung, hanya menatap kosong sambil memegang kopi. Dalam hati saya berkata, saya masih sanggup kerja di tempat seperti ini. Atau lebih baik saya resign saja. Sosok itu benar-benar seperti merayap mundur dan kemudian memutar kepala sebelum menghilang. Pikiran saya tidak bisa menerima apa yang baru saja saya lihat. Saya masih berusaha memahami, namun tubuh saya sudah menyerah. Saat saya masih duduk di pinggir jalan, tiba-tiba dari arah dalam rumah terdengar suara memanggil pelan. Suara laki-laki. Saya berdiri spontan. Awalnya saya mengira ada orang masuk tanpa permisi. Sumber suara terdengar dari arah garasi atas. Saya mencoba menguatkan diri untuk mengecek. Suara saya bergetar saat berkata, "Siapa di sana?" Namun ketika saya masuk ke dalam, tidak ada siapapun di sana. Garasi kosong, sunyi, dan udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Suara itu terdengar lagi, namun sekarang terdengar lebih jauh, seperti seseorang memanggil dari arah halaman belakang. Saya mengikuti asal suara itu dengan hati-hati, hingga saya menyadari titik asalnya. Pohon beringin tua di belakang rumah. Di bawah kerimbunan akar-akar yang menggantung, berdiri sosok besar. Bentuk tubuhnya tidak jelas, hanya siluet hitam pekat. Tapi saya bisa melihat dua mata merah menyala di sana. Berbeda dengan mata merah yang saya lihat di taman malam sebelumnya. Yang ini memiliki bentuk tubuh. Meskipun tubuhnya tampak seperti asap yang terus berputar pelan. Itu genderuwo. Yang kemarin hanya menampakkan mata, sekarang menampakkan wujud samar-samarnya. Saya bicara pelan, mencoba terdengar berani. Jadi kamu yang manggil-manggil saya. Kemarin saya minta batu nggak dikasih. Saya mencoba bersikap biasa, seolah-olah makhluk itu bukan ancaman. Entah itu keberanian atau kebodohan, saya tidak tahu. Saya hanya ingin cepat melewati malam yang gila itu. Rokok saya ada di pos. "Tunggu sebentar," ucap saya. Saya pura-pura berjalan kembali ke pos untuk mengambil rokok. Tapi tentu saja, saya tidak kembali lagi. Setelah kejadian itu, saya benar-benar tidak bisa menenangkan diri. Malam itu saya akhirnya menelepon seorang teman yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Dia memang sering lewat daerah situ, dan saya tahu dia tidak terlalu takut dengan cerita-cerita mistis. Teman saya itu akhirnya datang dan menginap semalam di pos jaga. Kehadiran manusia lain membuat suasana sedikit lebih ringan. Meskipun hanya sehari, setidaknya saya bisa tidur tanpa merasa diawasi dari sudut gelap ruangan. Keesokan harinya, saya kembali berjaga. Karena jadwal saya memang 3 hari berturut-turut. Di dalam hati, saya mulai bertanya-tanya, apa saya benar-benar kuat bekerja di tempat seperti ini? Pagi itu, bahkan sebelum matahari naik sepenuhnya, gangguan sudah terjadi. Saat saya sedang menyiram tanaman di halaman belakang, saya melihat sosok anak kecil itu lagi. Ia berlari dari garasi menuju teras, cepat dan ringan seperti angin. Saya langsung teringat pada kejadian selfie semalam, ketika sosok itu terperangkap di kamera tanpa sengaja. Saya berusaha mengabaikannya,
fokus pada tanaman. Namun anak itu berlari melewati saya 2 kali, dan pada akhirnya terdengar suara lirih memanggil saya. Saya pura-pura tidak mendengar. Saya tahu, jika saya menoleh, kemungkinan besar saya akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Saya terus duduk di teras untuk istirahat. Udara di luar lebih enak dibanding di dalam rumah yang lembab dan dingin. Rumah itu seperti menyimpan hawa pengap yang tidak wajar, meskipun tidak ada pendingin ruangan yang menyala. Tidak lama kemudian, saat saya bermain Mobile Legends untuk mengalihkan pikiran, terdengar suara tawa. Bukan satu orang, tapi banyak perempuan yang tertawa bersahut-sahutan. Suara itu berasal dari dalam rumah, bergema pelan dari arah lorong gelap. Saya memutuskan kembali ke pos. Saya tidak ingin tinggal lebih lama di area depan rumah yang sunyinya terasa salah. Singkat cerita, menjelang pukul 5 sore, sudah waktunya menyalakan lampu. Saya berjalan ke arah garasi bawah, namun baru sampai di pintu, saya langsung menghentikan langkah. Di balok kayu langit-langit, balok yang melintang dari ujung ke ujung, ada sosok perempuan berambut kusut panjang, menjuntai sampai hampir menyentuh bawah. Rambutnya tidak rapi, dan ia duduk di atas balok itu. Kaki bergoyang-goyang pelan. Sosoknya menatap saya dari balik rambut yang berantakan. Tanpa sadar, saya berbisik, "Jelek banget sih." Dan seketika itu juga, sosok itu tiba-tiba tertawa. Tawa itu panjang, melengking, seperti menggema dari dalam dadanya. Bulu kuduk saya berdiri dari ujung kepala sampai kaki. Saya buru-buru menyalakan lampu garasi bawah dan mundur perlahan. Saya tidak berani menyalakan lampu teras depan karena harus melewati lorong panjang dan gelap. Setelah melihat kuntilanak sejelas itu, saya benar-benar tidak sanggup masuk lebih dalam. Ketika saya kembali ke pos jaga, saya melihatnya lagi. Sosok perempuan Belanda berkebaya merah. Noni yang saya lihat di jembatan kayu kini duduk di bangku dengan meja kecil di sampingnya. Posisi itu tidak jauh dari jembatan. Wajahnya menghadap saya dan dia tersenyum manis seperti sebelumnya. Senyum yang cantik, tapi tidak wajar. Saya berdiri dari kejauhan, bingung antara takut dan terpikat. Aku samperin apa enggak, jangan-jangan dia jin baik, pikir saya. Pada akhirnya saya memberanikan diri mendekat. Namun begitu jarak saya tinggal beberapa langkah, sosok itu berubah. Kebayanya memudar, wajahnya berubah pucat, lalu seketika menjadi sosok putih dengan tubuh kurus dan wajah yang tersenyum lebar. Terlalu lebar, seperti dalam film. Giginya terlihat panjang, runcing, dan matanya melotot ke arah saya. Senyumnya lebar dari telinga ke telinga. Saya spontan memanjat tembok samping, melompati pagar seperti orang yang dikejar anjing. Sampai sebuah mobil lewat dan mengklakson, saya hanya sempat meminta maaf ke pengendara mobil itu. Setelah itu, saya kembali memanjat tembok untuk memastikan bahwa sosok itu benar-benar menghilang. Halaman rumah tampak kosong. Tidak ada siapapun di sana. Saya sempat bergumam pada diri sendiri bahwa lampu-lampu di area itu memang sangat penting dinyalakan, sebab hampir semua pencahayaan di rumah tersebut menggunakan lampu kuning. Tidak ada satupun lampu berwarna putih. Cahaya kuning yang temaram itu membuat suasana semakin pekat dan penuh aura yang sulit dijelaskan. Saya sempat berpikir bahwa mungkin jika lampu dihidupkan lebih terang, gangguan-gangguan itu tidak akan separah ini. Karena merasa tidak sanggup menyalakan lampu sendirian, saya menelepon seorang teman agar datang dan menemani. Begitu ia tiba, kami langsung menyalakan lampu-lampu di samping dan halaman depan. Teman saya sempat bercanda bahwa kamu kayak jaga rumah hantu aja.
Dan saya hanya membalas dengan mengatakan bahwa ini memang benar rumah hantu. Namun ternyata kehadiran manusia lain pun tidak menjamin keselamatan. Teman saya ikut mengalami gangguan. Saat berada di dekat pohon Kamboja, ia mendengar bunyi benda jatuh seperti dilempar dari arah atas. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok pocong dengan muka gosong hitam yang bergoyang-goyang pelan sambil memperhatikan dari antara dahan pohon. Ketakutan, teman saya langsung meminta saya membuka gerbang agar ia bisa pergi. Ia mengaku tidak berani menginap setelah melihat penampakan itu. Setelah ia pergi, saya hanya bisa menghela napas panjang. Saya mulai menyadari bahwa gangguan tidak hanya mengikuti saya, siapapun yang datang juga bisa menjadi sasaran. Malam berikutnya adalah hari ketiga tugas saya. Gangguan datang seperti biasa. Saya tidur, tetapi merasakan sesuatu yang aneh, seperti berada di antara tidur dan sadar. Rasanya seolah saya melihat diri saya sendiri sedang tidur dari posisi di atas tubuh. Di sudut ruangan, saya melihat sosok pocong dan sosok pengantin itu berdiri berdampingan. Sosok pengantin itu melambai-lambaikan tangan, seolah mengajak saya untuk bangkit dan mengikuti mereka. Saya sempat memaki dalam hati kepada kedua sosok itu. Saat terbangun, saya menyadari bahwa saya tertidur tanpa sadar. Saya langsung membuat kopi untuk mengembalikan kewarasan saya. Tetapi malam itu saya lupa melakukan satu hal penting. Menawarkan kopi seperti yang biasa saya lakukan. Ketakutan, teman saya langsung meminta saya membuka gerbang agar ia bisa pergi. Ia mengaku tidak berani menginap setelah melihat penampakan itu. Setelah ia pergi, saya hanya bisa menghela napas panjang. Saya mulai menyadari bahwa gangguan tidak hanya mengikuti saya, siapapun yang datang juga bisa menjadi sasaran. Malam berikutnya adalah hari ketiga tugas saya. Gangguan datang seperti biasa. Saya tidur, tetapi merasakan sesuatu yang aneh, seperti berada di antara tidur dan sadar. Rasanya seolah saya melihat diri saya sendiri sedang tidur dari posisi di atas tubuh. Di sudut ruangan, saya melihat sosok pocong dan sosok pengantin itu berdiri berdampingan. Sosok pengantin itu melambai-lambaikan tangan, seolah mengajak saya untuk bangkit dan mengikuti mereka. Saya sempat memaki dalam hati kepada kedua sosok itu. Saat terbangun, saya menyadari bahwa saya tertidur tanpa sadar. Saya langsung membuat kopi untuk mengembalikan kewarasan saya. Tetapi malam itu saya lupa melakukan satu hal penting. Menawarkan kopi seperti yang biasa saya lakukan. Begitu saya mengangkat gelas untuk minum, tiba-tiba seperti ada yang menepak gelas itu dari samping. Kopi tumpah mengenai meja dan lantai. Saya langsung memaki-maki dalam hati. Suatu kebiasaan yang diam-diam membuat saya lebih berani berhadapan dengan gangguan-gangguan semacam itu. Saya akhirnya sadar bahwa sejak awal saya bekerja di rumah itu, setiap kali membuat kopi, saya selalu menawarkan minuman tersebut kepada penghuni yang tidak terlihat. Jika saya lupa, selalu ada kejadian yang membuat kopi itu tidak jadi diminum. Dan itulah hari ketiga saya berjaga. Setelah membuat laporan, saya tetap melanjutkan tugas saya di rumah itu hingga kontrak selesai. Total saya bertahan 4 tahun, meskipun hampir setiap minggu ada saja kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dan sepanjang 4 tahun itu, satu hal yang selalu saya ingat, bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan,
dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.